dan subscribe-nya. Terima kasih. Udah banyak orang dizolimin sama dia. Udah cukup. Ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, ada masalah ikut. Udah cukup. Om Deddy botak alias Om Deddy Kobuzer, lu sama aja kayak Baim Ong, apa-apa dibikin konten. Weh, mikir. Ini orang nih bikin rame nih, emang bener nih. Yang bikin rame, kapan balik Jakarta sini ributnya sama gue di Jakarta gitu loh. Brengsek emang nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, masih di seputar kasus Vina Cirebon, dan semakin hari kehebohan di kasus Vina Cirebon ini sangat-sangatlah rumit sekali ya kalau kita lihat. Dan kasus Vina Cirebon ini sempat membuat publik bingung, dan sampai hari ini pun masih tetap bingung apakah yang terjadi sebenarnya. Terlebih lagi kemarin Nikita Mirzani ini menyampaikan kritik pedas kepada Peggy Setiawan yang telah terbebas dari salah tangkap ya, dan dinyatakan tidak bersalah. Jadi kritik tajam ini yang disampaikan Nikita Mirzani ini membuat kuasa hukum Peggy Setiawan, yaitu Insang Nasruddin, ini turut memberikan penjelasan mengenai masalah ini. Menurut Insang, Peggy Setiawan saat ini memang sangat-sangat sibuk, jadi tidak bisa sementara ini untuk menemui Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana selengkapnya? Udah banyak orang dizolimin sama dia. Udah cukup. Ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, ada masalah ikut. Udah cukup. Om Deddy botak alias Om Deddy Kobuzer, lu sama aja kayak Baim Ong, apa-apa dibikin konten. Weh, mikir. Ini orang nih bikin rame nih, emang bener nih. Yang bikin rame, kapan balik Jakarta sini ributnya sama gue di Jakarta gitu loh. Brengsek emang nih orang. Gara-gara gue bilang si Peggy mukanya kayak kodok, terus ditimbulin foto zaman dulu. Foto itu ada di Facebook, Cinta, ada di Facebook. Gua itu nggak pernah ngapus foto zaman dulu gua. Ada di Facebook gua, dari gua belum jadi artis sampai gua jadi artis. Itu adalah proses perubahan muka gua, bagus kan? Udah banyak orang dizolimin sama dia. Udah cukup. Ngerti? Udah banyak orang yang dizolimin sama si Jengger. Semua setiap ada masalah ikut, ada masalah ikut. Udah cukup. Semua diadu domba. Lu bukan siapa-siapa, lu nggak punya skill apa-apa. Ya, nggak ada kelas-kelasan. Bukan masalah papan atas, papan selenger, nggak ada. Tapi ini orang sudah kurang ajar kalau macam-macam lagi. Gua sikat lu macam-macam di Jengger. Ingat itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi video Nikita Mirzani ya. Katanya saya susah menghadapi orang miskin, sudah nggak punya isi otak, nggak punya isi rekening. Kalau kamu punya isi otak bangke ya, Nikita Mirzani lontek ya, kan kamu tidak pansos ya sama tukang bangunan ya. Tukang bangunan lebih punya akhlak moral daripada otak kamu ya. Itu pertama. Kedua, kayaknya kamu ya, kami tidak perlu mengemis, kami makan udah cukup ya. Apa yang kamu makan itu yang kami makan ya. Kamu makan daging setiap hari, kami makan daging setiap hari ya. Kami uang halal loh ya, daripada uang hasil melacur. Siapa yang sudi ya? Kami nggak butuh. Dan kami netizen di sini, apalagi kami orang politik, kami tidak pernah melihat pangkat orang. Kamu mau kaya, kamu mau pangkat kamu tinggi, itu bukan masalah. Saya punya prinsip dalam hidup saya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu yang ada dalam diri saya. Saya tidak pernah lihat pangkat orang saya. Ya. Dan saya tidak pernah memandang harta orang. Ya. Apalagi harta hasil melacur, buat apa? Ya. Kami rakyat Indonesia, netizen Indonesia, walaupun kami miskin, halal kami dapat makanan untuk menafkahi anak kami ya. Bagaimana dengan kamu? Ini negara bukan warisan otak bapak kamu ya. Jadi jangan semena-mena di negara ini
ya, dan kami tidak pernah numpang makan sama kamu. Lagi pula Nikita Mirzani, kamu kaya ya, kami tidak akan ngemis sama kamu. Kami juga mikir-mikir ya, kami nggak mau ya makan uang haram, kami nggak butuh uang haram kami, ya, kami sehat, kami bisa kerja, kami dapat uang hasil keringat kami sendiri walaupun 1000 perak, daripada kamu dapat uang sekarung, kalau itu hasil ngangkang buat apa, ya, itu cukup akan mengantar kamu ke neraka, ya. Kalau kamu merasa diri kamu intelek, kamu merasa diri kamu mampu, kamu merasa diri kamu cerdas, kamu tidak akan numpang pansos ya sama buruh bangunan, ya. Jadi alangkah menyedihkan kelakuan kamu, Nikita Mirzani. Setiap orang yang jadi viral selalu disenggol-senggol, ya. Saya nggak tahu anak ini kapan dia makan hasil yang halal, yang dinikmati, biar otaknya itu rada jernih, ya. Kami akan mengikuti gaya lawan kami. Lawan kami baik, kami lebih sopan. Lawan kami kurang ajar, kamu kasih 1, saya kasih kamu 3. Itu prinsip. Mending kamu kasih contoh yang baik buat anak-anak kamu, biar anak-anak kamu ada masa depannya. Kasihan kan? Ya, kamu punya anak 3 loh. Kasihan anak kamu. Ya. Seorang ibu adalah cermin buat anak-anaknya. Ya. Masa iya dari turunan ke turunan kehidupan anak hanya akan jadi sampah, ya. Harus ada membenahi diri. Kalau sekarang kita tidak lebih baik, kita berharap anak kita besok lusa lebih baik, ya. Itu keinginan seorang ibu, ya. Setiap ada yang ini yang viral selalu aja disenggol, ya. Tenar hasil caci maki orang, ya. Apa yang kamu tuh bukan orang gak punya hati, Nikita Mirzani, ya. Kami bukan gak tahu kamu sakit hati kalau kamu dicaci maki orang, ya, tapi kamu harus balik ke belakang, ya. Soal sopan santun, dihargai atau tidak sama orang itu tergantung otak kamu. Kalau kamu sudah menanam kebaikan, tidak mungkin orang mencaci maki kamu. Dia bukan orang gila, ya. Jangan pernah kamu menyakiti rakyat, apalagi kami orang miskin. Kami orang miskin ibarat satu tubuh, Nikita Mirzani. Kalau satu ya sakit, maka sakit semuanya, ya. Kami dibangun oleh Pancasila, kami dipersatukan oleh bahasa, ya. Jika satu sakit, maka sakit semuanya, ya. Dan kami tidak. Dan netizen sangat-sangat geram sekali ya atas apa yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ini. Jadi sangat-sangat mengecewakan apa yang telah disampaikan oleh Nikita Mirzani. Kalian sadar nggak ada yang kembali ke setelan awal? Yang sekarang lagi koar-koar ribut mengenai Peggy, ya kan? Koar-koar dia guys, sampai menghina-hina profesi tukang bangunan. Si orang miskin, orang apalah, nggak pantas jadi artis. Pokoknya dia menghina sehina-hinanya. Aku nggak tahu nih masalah dia ini sama Peggy apa gitu ya. Kok tiba-tiba dia sampai seperti itu bencinya sama laki-laki ini. Padahal sebelum-sebelumnya waktu dia jalan sama Pak Ajudan itu, dia tuh berubah kayak bunglon gitu loh. Lagi dekat pohon warnanya hijau, lagi dekat laut warnanya biru, lagi dekat tai warnanya kuning gitu kan. Nah sekarang putus dari Pak Ajudan itu, dia kembali dah tuh koar-koar, ya kan. Kemarin-kemarin kalian aja tuh yang percaya dia itu berubah, kalian puji-puji jadi wanita yang lebih cantik. Ya iyalah, orang kerjaannya salon melulu apa nggak makin cantik. Tapi kalian lihat, di luar ini bisa kita permak sana sini ya, tapi di dalam ini kalau memang karakternya begitu nggak akan bisa dirubah. Percayalah, makanya dia itu sekarang kembali ke setelan awal gitu. Sekarang kalian tahu dia menjanjikan 500 juta untuk yang bisa memberitahukan persembunyian seseorang. 500 juta ya kan. Nah, kalian percaya juga 500 juta bakal dia kasih. Kemarin 100 juta aja sama Bunda Korla ditagih habis sama dia kan. Apa kabar tuh 100 juta? Kok emang gak percaya sama dia?
Oke sahabat, dimanapun saudaraku berada, itu tadi beberapa cuplikan video yang sudah saya suguhkan di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah, dan sekali lagi jangan mudah terprovokasi, ambil positifnya dan tetap sehat selalu tentunya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.